Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya kita semua berada di zaman yang begitu canggih ya anak-anak. Oh ya, sebelumnya apakah anak-anak semuanya dalam keadaan baik? Oke, baik semua ya. Nah, sebelum pelajaran Bapak kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan keridhaan dan juga ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Al-Fatihah untuk mengharapkan kelancaran dalam proses pembelajaran ini dan juga keberkahan ilmu yang nantinya akan Bapak sampaikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai. Nah, lalu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anak-anak siapa saja yang tidak bisa mengikuti dan juga sedang izin keluar kota, mungkin dari orang tuanya diajak jalan-jalan begitu ya. Supaya cepat dan mengefektifkan waktu juga, Bapak akan mengabsen dari urutan pertama. Ketika Bapak absen, mohon ucapkan hadir dan hadiroh atau hadiroh ya anak-anakku. Ahmad hadir. Oke, baik. Sini ada Aisyah. Apakah Aisyah hadir? Oke, Aisyah. Sapira, apakah Sapira ada? Sapira hadiroh Pak. Siapa? Hadiroh ya. Terus sini ada Tatan. Apakah Tatan ada? Oke, baik. Terus Japira. Japira ada Japira? Oke. Terakhir Jamani. Apakah Jamani ada? Jamani ada Jamani? Oke, siap. Nah, sebelumnya duduk dulu yang rapi ya. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa coba? Siapa yang tahu? Boleh acungkan tangannya. Dejamani, gimana Dejamani? Kodok-kodar. Siapa yang tahu kodok-kodar di sini? Tidak ada? Oke, Bapak jelaskan. Jadi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sejak zaman ajali sebelum manusia diciptakan. Nah, kodok-kodar itu ada dua. Yang pertama ada kodok. Kodok itu sesuatu hal yang masih kita bisa dirubah kembali. Itu kodok dengan usaha kita dan tawakal kita serta doa kita yang kita panjatkan. Sedangkan kodar sesuatu ketetapan yang tidak akan bisa dirubah lagi, seperti ketetapan kejadian kemarin, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Itu kodar. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak hari ini? Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas nanti pada proses pembelajaran materi jujur dan menepati janji itu adalah meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari,
memahami Quran Surat Ali Imran ayat 77 dan juga surat-surat yang lainnya seperti surat Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait tentang jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, beserta artinya memahami pentingnya jujur dan menepati janji, tentang kebenaran pepatah jujur membawa mujur, mengidentifikasi contoh-contoh nyata jujur dan menepati janji dalam kehidupan orang-orang terdahulu maupun saat ini, menjelaskan manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan, menyusun kesimpulan tentang manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan, dan mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Imran, Al-Ahzab, dan hadis terkait tentang jujur dan menepati janji beserta artinya. Di mana kita bersifat jujur, maka orang-orang akan mempercayai kita dan juga akan mudah untuk bergaul. Dan juga ketika kita telah menerapkan bahwa perilaku menepati janji itu adalah perilaku yang amat sangat dihargai oleh orang lain. Ketika kita menepati janji kepada seseorang, maka kita akan selalu dipercaya. Begitu. Nah, anak-anak, tadi kan sudah tahu ya materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi tentang jujur dan menepati janji. Di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu tentang kompetensi inti, dasar, indikator ya anak-anak ya. Yang pertama ada KI1 yang dimana kompetensi ini adalah menghargai dan menghayati. Yang kedua ada menghargai dan menghayati, perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga ada KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat ada K4 yang itu menunjukkan keterampilan karakter, keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Terus ada kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah pokok agama. Meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Quran Surat Al-Imran. Memahami pentingnya jujur dan menepati janji. Menjelaskan manfaat jujur. Menyusun kesimpulan tentang manfaat jujur. Dan terakhir menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dan mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Imran dan hadis terkait tentang jujur dan menepati janji beserta artinya. Nah, di sini apakah anak-anak sudah belajar tentang jujur dan menepati janji itu apa? Jujur, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur, yang dimana jujur tersebut akan memberikan kita kepada hal yang baik atau jalan yang benar. Ada suatu kutipan yang berkata demikian, Qulil haqqo walau kana muron, berkatalah yang baik atau benar walaupun itu terasa pahit. Nah, dimana sesuatu yang baik itu memanglah pahit di awal, tetapi ketika kita jujur, maka hal-hal yang
ikut dalam kehidupan kita, seperti apa contohnya, seperti ketenangan hidup, kedamaian, dan juga tidak adanya perilaku-perilaku negatif ketika kita berbuat jujur kepada sesama. Berbuat jujur juga sudah sering dipakai oleh orang-orang terdahulu ketika hendak melakukan sesuatu. Mereka sering berkata jujur. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa jujur itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seperti ini ya. Nabi pernah bersabda, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasaduku yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhiban, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim diwajibkan atas kita untuk senantiasa berkata baik dan benar atau jujur kepada siapapun dan dimanapun kita berada, karena Tuhanlah yang selalu mengawasi kita. Allah juga berfirman dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, sekarang kita sering melihat ya perilaku-perilaku yang tidak jujur, seperti perilaku orang tua atau anak kepada orang tuanya yang menginginkan uang jajan. Yang ditanyai uang jajan itu adalah si anak. Seharusnya anak tersebut membayarkan uang itu, bukan termasuk uang jajan mereka, tetapi anak tersebut mengatakan bahwa uangnya kurang atau dibayarkan ke uang saku bulanan. Nah, itulah contoh perilaku yang sudah tidak jujur dan akan berdampak pada keburukan atau dapat mengantarkan seseorang tersebut pada jalan menuju neraka. Dan orang yang senantiasa tidak berlaku jujur akan ditempatkan ke neraka, yang dimana neraka tersebut sudah terbagi juga pada tingkatan-tingkatannya. Lalu di sini ada pembahasan kedua, ada menepati janji, yang dimana janji ini kalau tidak ditunaikan adalah hutang. Ketika kita sudah berjanji atau berkomitmen kepada seseorang, maka diwajibkan bagi kita untuk menepati janji tersebut.
sesuai hadis Nabi, sesungguhnya barang siapa yang orang yang paling baik itu adalah orang yang menepati janjinya, hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita telah menepati janji, maka kita telah tergolong orang-orang yang baik, karena janji itu adalah hal yang harus kita laksanakan. Kita tidak mudah untuk berkata demikian ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Ketika kita berjanji, kita disunahkan untuk mengucapkan insya Allah atau atas kehendaknya. Nah, jika ada seseorang yang tidak menepati janji, maka sudah termasuk kepada ingkar janji, yang dimana sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salasun, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari janji tersebut. Wa idza tu'mina khana, dan ketika dia diberi kepercayaan dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, kitab iman, bab tanda-tanda orang munafik nomor 33, dan Muslim, kitab iman, bab penjelasan sifat-sifat orang munafik nomor 59. Nah, anak-anak, jadi ketika kalian pergi ke suatu tempat mengajak teman-teman yang lain, maka kalian juga harus menepati janji kalian tersebut. Jika kalian tidak menepati janji kalian itu sudah dapat digolongkan menjadi 3 golongan yang telah disebutkan tadi. Maka berhati-hatilah, jangan bermain-main dalam mengucapkan janji ya anak-anak ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, bahwa sudah jelaskan bahwa ketika kita mengingkari janji, maka siap-siaplah kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan juga para malaikatnya. Sebegitu pedihnya siksaan yang ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Bapak telah menyiapkan kertas lembar kuis ya untuk anak-anakku. Ini ada beberapa soal dikerjakan dalam kurun waktu 5 menit. Apakah kalian sanggup? Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal-soal ini kepada kalian. Bapak tunggu 5 menit ya, dan nanti kita dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Nah, dari penyampaian materi yang telah Bapak sampaikan, siapa di sini yang akan menyimpulkan terlebih dahulu? Acungkan tangan, jika tidak, maka akan Bapak simpulkan terlebih dahulu ya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagi setiap orang muslim atau orang yang beriman, yang dimana kita mengimani bahwa Tuhan itu ada, maka kita diwajibkan untuk senantiasa berkata jujur. Mengapa demikian? Karena Tuhan Maha mengawasi, Tuhan Maha mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita, sebagaimana
perbuatan-perbuatan yang baik kita akan dicatat oleh para malaikat dan disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini juga ada perilaku tentang menepati janji, di mana seorang muslim itu selalu menepati janji. Jangan sampai ingkar. Ketika sudah ingkar seorang muslim tersebut, maka sudah jatuh hukuman menjadi golongan orang-orang munafik. Dan juga perkataan baik dan benar itu dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku berdusta akan mengantarkan pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Bapak, berkatalah yang baik walaupun itu berat terucap, walaupun itu qaulan sadidan, walaupun itu walau kana muron. Mungkin pemaparan materi dari Bapak dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu lagi ada, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk murid-murid Bapak yang Bapak cintai, itu membuat sebuah resume atau kreativitas resume tentang pembelajaran sekarang, dikumpulkan nanti besok, dan juga mempelajari lagi pada pertemuan berikutnya mengenai tugas yang sekarang ini. Nanti kita diskusikan di hari pertemuan selanjutnya. Lalu tugas-tugas kuis yang tadi barusan tolong dikumpulkan ke meja Bapak. Bapak tunggu nanti di ruangan kantor ya anak-anak ya. Mungkin cukup sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.